baca. Nah, ini yang buat anaknya perempuan ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah itu tadi, mulai 9 tahun ini, dan mulai 10, 11, nah ini mulai naik ya grafik estrogen, hormon estrogen perempuan. Ya. Puncak-puncaknya di usia 20-an ini. 20 sampai 30. Makanya di sini ya itu bagus sekali anak perempuan menikah dan anak perempuan punya anak, melahirkan. Kenapa? Itu lagi estrogen lagi tinggi-tingginya. 30 udah mulai turun, ya 30 udah mulai turun. Tapi itu tadi ya, kalau misalnya anak bukan anak pertama, ya lahir di 30-an ini sampai ya 35 nggak masalah. Tapi kalau dia anak pertama, ya saya juga anak saya kan 5, yang kelima saya ada di sini nih di usia 36 tahun. 40 sudah mulai turun, 50, nah sekarang saya juga sudah 52, makin turun. Ya, dan ada satu titik dia sama lagi rata lagi estrogen progesteron, itulah yang disebut menopause ya, atau pasca menopause kalau udah lebih dari 60 tahun ya. 45 ke 55 itu pra menopause ya. Nah, apa yang terjadi sih pada grafik estrogen dan progesteron? Sifat dari hormon estrogen ini dan progesteron di dalam untuk emosi atau untuk perasaan seorang perempuan, inilah yang bikin happy, bikin bahagia ya. Bayangkan anak kita nih waktu SD kan dia estrogennya rata nih. Ya, kalau waktu baru lahir dia tinggi, tapi waktu dia sudah mulai ya beberapa bulan itu dia rata gitu. Makanya anak perempuan waktu SD kan lucu aja, nggak centil, nggak genit. Tapi pas dia sudah menstruasi pertama, wow, estrogennya banjir, jadi perempuan banget. Sementara ibunya mungkin estrogennya udah mulai turun gitu. Sementara anaknya lagi tinggi-tingginya. Ya. Jadi otak gadis remaja sedang mengatur ulang dan merapikan beberapa sirkuit saraf yang menentukan caranya berpikir, merasa, dan bertindak, serta terobsesi dengan penampilannya. Jadi bunda, anak-anak kita ini yang sudah mungkin sudah mens atau menjelang menstruasi, 1 tahun menjelang menstruasi, itu sudah mulai itu ya sirkuit otaknya diatur ulang, dirapikan, dan sudah mulai terobsesi pada penampilannya. Sudah mulai tambah ngatur bajunya ya. Walaupun dia misalnya pakai hijab, kemudian dia harus matching, ya, terus mulai memperhatikan kesehatan kulitnya. Ya. Kadar estrogen menekan tombol-tombol dalam otak para gadis untuk apa? Lebih banyak bicara, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, lebih sering memikirkan tentang pria. Mungkin bukan teman prianya, mungkin dia pikirkan ustadznya loh. Ya Allah, ustadz ini baik banget sama aku. Ya kayak gitu. Ya, Ustadz Ahmad baik banget sama aku, nanti dia cerita sama temennya, Ustadz Ahmad baik banget sama aku boleh diajarin ulang-ulang lah, gitu. Lebih mencemaskan penampilan, dan tentu lebih stres, lebih banyak tekanan sama dia ya. Salah lah ini rambutnya ya, kudungnya lah salah, ini warnanya salah. Dan lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Kenapa? Karena dia terjadi ya sebuah estrogen, hormon estrogen, dia mulai naik. Waktu masih SD rata. Dan dia mulai naik, makin naik. Ya. Dan pada saat dia sudah mulai menstruasi pertama, estrogen progesteron itu nggak datang setiap hari, dia kayak tsunami, ya, kayak gelombang tsunami. Ya. Nah ini, jadi kalau masa menstruasi ini kembali si hormon-hormon ini, baik luteinizing hormon, follicle stimulating hormon, estrogen progesteron yang ada pada perempuan rata, ya. Barulah nanti hari ke-9 ke-10 setelah mens hari pertama ini dia naik ya, dia saling bergantian. Estrogen dulu naik, baru nanti progesteron naik, kemudian nanti follicle stimulating hormonal naik, baru progesteron. Nah, pada masa-masa hormonal mulai naik ini ya, anak perempuan kita atau diri kita perempuan yang masih produktif ini ya, itu sangat gembira. Sangat gembira. Tapi mau 2 hari, mau mens, 3 hari, mau mens, kembali dia flat ini. Mulai di sini nih, 3 hari, 4 hari aja udah mulai turun ini, ya. Bahkan si luteinizing hormon udah mulai rata, ini udah mulai nggak enak perasaan. Termasuk kita yang masih produktif ini. Jadi bunda ya, dan harus paham bahwa apa sih yang nggak enak ya, aku udah istighfar, aku udah ya tegakkan ibadah, tapi apa ya perasaan nggak enak, itu tadi hormonal di dalam tubuh kita ya, dia mulai menurun, dia mulai flat. Makanya mulai 2 atau 3 hari mau mens itu nggak enak perasaan ya. Sampai kapan? Itu tadi apalagi mens hari pertama nih makin rata sampai hari ketiga ya, ke-4, ke-5, 6, 7 udah mulai enak kan, udah mulai naik nih.
hari ke-10 udah mulai enakan, ini kan di sini ya, 9 udah mulai naik, dan terus, dan puncak-puncaknya misalnya kalau siklusnya 28 hari ya di hari ke-14, ini enak banget ini, enak perasaan kita ini, ya. Nah sekarang, ya, gelombang pasang estrogen dan progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi memang sudah Allah siapkan gitu. Tapi pada saat dia sudah mulai ada estrogen progesteron, itu mulai sirkuitnya nih, sirkuitnya di dalamnya ini, ya, dia punya kabel-kabelnya itu dia mulai tersusun lagi. Ya. Pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya, ya, seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Itu anak perempuan kita, termasuk kita. Tapi kita karena sudah terbiasa jadi mulai mengerti tubuh kita. Tapi anak perempuan kita, bayangkan dia mens pada saat 5 SD, bahkan ada yang 4 SD. Ada yang 6 SD, ya, di saat itu harus juga dia ikuti ujian SD. Kayak apa itu perasaannya? Ya. Jadi filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Jadi ayah bunda, terutama bunda karena tadi urusan balik itu bunda ya, ayah ini urusan akil ya. Kalau mau ngasih masukan atau bunda juga mau menegur dia atau kasih nasihat, please perhatikan siklus haidnya. Ya. Kenapa? Karena pada hari-hari tertentu nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya, ya. Dan pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik justru menghancurkan. Pada saat kapan ini yang menghancurkannya? Pada saat mau mens. Dan mens hari pertama sampai hari kelima itu, kalau bunda kasih nasihat, sementara hormon estrogen, progesteron, luteinizing hormon dan sebagainya itu sedang flat, itu ya menghancurkan dirinya. Kita juga dulu mungkin kayak gini, cuman orang tua belum lagi mau belajar tentang hal ini ya, karena penelitian juga belum banyak. Jadi saya ingat banget itu waktu itu SMP baru mens itu ya galau, gundah gulana, nggak ngerti, belum ada juga pelajaran organ reproduksi lebih detail kayak sekarang. Untung ada buku diary, catat semua. Saya punya tuh masih buku diary SMP, SMA. Kalau saya baca saya ketawa aja ya. Baru saya paham, oh dia lagi mens nih, oh ini lagi masa subur nih, makanya dia senang ceritanya gitu. Ya. Untuk itu makanya bantu anak-anak kita mencatat. Apa yang dicatat? Mens hari pertamanya saja. Nanti mens berikutnya catat mens hari pertamanya. Lagi besoknya, supaya kita tahu di siklusnya kira-kira berapa ya. Ada yang 26 hari, ada yang 28 hari, ada yang 30 hari. Ya. Tapi kalau bunda misalnya bingung, berapa hari siklus anak saya, pokoknya gini aja deh. Kalau dia mens hari pertama ini, oh ya sudah ini, apalagi kalau dia mens, ya nggak usah kasih nasihat macam-macam, nggak usah negur, kita seneng-seneng aja. Ya, ajak ngobrol seneng-seneng, apa hobinya, ya. Kadang-kadang juga diajak ngobrol seneng-seneng apa hobinya, dia langsung rata ini mukanya, jutek. Ya. Ini masih nggak enak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ya, baru nih 9 nih. Setelah dia mens ini, baru enak nih diajak bicara nih. Ada sekitar 10 hari gitu ya. Tapi nanti 3 hari mau mens atau 4 hari mau mens, mulai lagi 2 hari mau mens, ya, ini di sini nih, itu mulai nggak enak lagi dia. Itulah makanya kita perlu tahu siklus mensnya. Paling nggak 28 hari kita ngitung lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti hari ke-24 itu mulai wanti-wanti tuh, mulai jaga-jaga tuh. Dan ajarkan Ananda kalau di apa-apa dia omong sama kita, bunda aku gak enak aja perasaannya, aku udah istighfar, aku udah ngaji, aku udah sholat. Sampaikan saja, kayaknya mau mens nak. Dan anak perempuan kalau kita kasih tahu kayaknya mau mens itu tenang itu. Dia nggak merasa bahwa diri saya kenapa ya saya ya. Gitu. Dan karena dia baru pertama nanti, misalnya nih, baru pertama nih, umur 10 tahun, itu kan tambah lebih kaget lagi, sementara waktu dia masih SD, dia belum terjadi masalah kayak gini. Kalau kita udah bertahun-tahun menstruasi, ya, dalam setahun aja bisa 12 kali, atau 11 sampai 12 kali menstruasi. Jadi sudah mulai biasa, tapi anak kita belum biasa. Apalagi masih SD, ya, masih imut-imut. Saya dulu kelas 2 SMP agak mendingan tuh, ya, akalnya masih agak udah banyak nyambung juga gitu kan. Nah ini yang harus difahami. Kenapa? Karena kalau bunda misalnya menasehati anak mau mens dan pada mens hari pertama sampai kelima, ya, padahal kalimatnya sama pada saat dia masa subur, diterima oleh mereka ini anak perempuan ini jadinya lain.
Misalnya pada masa subur nih ya, pada hari-hari di sini, ini 10 hari ya. Misalnya dia pakai baju punten, celananya agak ke bawah gitu, jadi bokongnya kelihatan. Terus kita bilang, sayang diganti ya celananya ya nak, bokongnya kelihatan. Iya bunda, ya umi, ya mama. Oh dia langsung nggak apa-apa. Tapi coba deh, mau mens atau lagi mens hari pertama sampai kelima, kalimatnya sama. Ya, dia pakai celana, bokongnya kelihatan. Nak, ya ganti nak celananya nak, itu bokongnya kelihatan. Apa yang dibilang maminya? Dalam hatinya apa? Terus langsung kesel dia. Oh, jadi bokong aku jelek. Padahal kalimatnya sama oleh ibunya pada saat ditegur, pada saat dia masa subur dengan ya, pada saat dia masa menstruasi atau pramenstruasi. Tapi diterimanya kenapa? Hormonnya sedang minim sehingga perasaan happy-nya berkurang. Ya, ini dia nih. Anak-anak kita nih yang perempuan pada masa di sini itu dia semangat banget. Bunda, pokoknya aku harus hafal minggu ini. Misalnya gitu ya. Hafal minggu ini. Misalnya 10 surat atau misalnya ada yang sudah mungkin 1 juz. Hafal, saya harus hafal. Nah, ini semangat ini. Ya. Tapi tahu pas udah mulai masuk dari moments 2 atau 3 hari moments, itu kan jangan kan di sini nih udah mulai turun nih. Ya. Ayo sayang, loh katanya targetnya ya hafalnya banyak. Bunda aku males banget, nanti aja deh. Nah, kalau ada anak perempuan sudah kayak gitu, yang minggu lalu dia semangat dan kemudian tiba-tiba drop, langsung ibu harus sudah mikir, oh dia mau mens. Ya sudah suruh istirahat, ya sudah nak istirahat. Nah, ya coba lihat agenda ininya, siklus mensnya nak, diajar. Oh iya, ini hormonnya lagi turun, jadi istirahat aja. Ya, kalau misalnya lagi udah habis istirahat, enak perasaannya, mau ngafal lagi, kan ini belum mens ya, mau ngafal lagi, ayo sok atau hafalin ya. Tapi kalau enggak ya udah istirahat dulu. Ini yang terjadi kendala pada perempuan ini. Ya, jadi mohon dipahami oleh kita orang tua dan juga tentu oleh Bapak Ibu guru sehingga ya kerjasama kita sangat baik gitu ya. Nah, dan punten ini dilihat dari samping apa nih, jadi hadap ke sana ya, ini potongan samping kiri ya, ini rahim. Ya, di depan rahim itu kantong kemih dan di belakangnya usus besar dan ini tempat ya anus di sini. Ya punten maaf, ini jalannya menstruasi dan jalannya lahir dan jalannya koitus, ini namanya vagina ya, dan ini tempat kencing. Posisi rahim yang asli itu ke depan. Ya, antefleksi ke depan gini. Dan pada saat anak lagi mens ini lapisan yang ada di endometrium menebal ya, kemudian dia berkontraksi untuk terlepas. Makanya anak-anak pada saat menstruasi itu udah mulai nggak enak nih, depan nggak enak, belakang nggak enak. Dan ada yang sampai kesakitan banget sampai pingsan. Itu tolong Bunda bawa ke dokter kandungan untuk dilihat, dimonitor pakai USG. Khawatirnya rahimnya ini kebalik, dia ke belakang gitu. Itu sakit banget kalau lagi mens. Dan tolong Bunda nggak usah menganggap lebay, masa gitu aja nggak rasa, itu bikin sakit hati anak perempuan. Coba periksa, kalau memang dia posisinya ke sini berarti ya ini juga rahimnya terlalu berkontraksi. Makanya mungkin dokter akan kasih arahan apa kompres dengan air panas kah atau kasih ya balsam dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di USG ternyata dia ke belakang, itu setiap mens itu sakit banget. Dan nggak bisa nih, harus dioperasi ke sini, nggak bisa. Biasanya tunggu melahirkan dulu, tunggu hamil, pas hamil diisi dalamnya ada janin, dia ke sini. Makanya orang tua zaman dulu kalau kita sakit banget pas mens, apa dia bilang? Ya nanti kamu kalau habis melahirkan sudah nggak sakit. Tuh lama amat ya. Berarti hampir tiap bulan dia akan kesakitan. Bunda harus ngerti kalau ini yang dorsofleksi. Harus kasih tahu gurunya bahwa Bu maaf ya ini sakit banget ya. Ya sudah kasih waktu dia 1 hari 2 hari istirahat ya, atau 3 hari. Oke, nah ini pada perempuan.